Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Masih ngebahas seputar dunia breeding lovebird atau dunia peternakan burung lovebird. Kali ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin ya, kenapa sih kok telur lovebirdnya gagal menetas atau tidak menetas? Padahal sudah kepantau kawin ya, sudah bertelur tapi nggak netes nih. Sayang sekali nih teman-teman ya, kira-kira apa sih penyebabnya? Nanti kita akan kupas habis semuanya ya. Buat teman-teman yang sedang belajar ingin ternak lovebird, ikutin terus channel ini dari awal sampai akhir tentunya biar infonya tidak setengah-setengah. Langsung saja nih kita akan bahas semuanya. Cekidot. Teman-teman, buat para breeder atau peternak lovebird khususnya para pemula, pastinya kepingin ya kalau lovebirdnya rutin berproduksi agar bisa memperoleh keuntungan dari hasil anakannya tersebut ya teman-teman. Tapi apa mau dikata nih, lovebird yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan malah gagal produksi ya, yang disebabkan telurnya nggak netes nih teman-teman. Padahal udah kepantau kawin, udah dieremin, dikasih vitamin juga ya, tapi tetap saja hasilnya zong ya, atau tidak netes nih teman-teman. Kebetulan saya tadi juga sudah mengecek nih kandang saya, ada satu indukan ya yang sudah kepantau kawin, sudah bertelur tapi telurnya alias gagal ya. Sudah saya cek, sudah hampir mau 1 bulan ya, artinya sudah lewat dari batas pengeramannya. Harusnya normalnya sudah netes ya, karena normalnya lovebird itu 21 hari ya teman-teman. Tapi ini kok gagal nih. Kebetulan tadi udah saya cek, telurnya kosong alias nggak isi nih teman-teman. Kira-kira apa sih penyebabnya nih? Langsung saja ya kita akan menganalisa nih teman-teman, faktor-faktor penyebab telur lovebird gagal menetas nih. Kalau menurut saya nih, faktornya itu sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 nih teman-teman. Faktor penyebab telur lovebird gagal menetas. Yang pertama yaitu faktor internal. Apa saja sih faktor internal ya? Faktor internal itu faktor yang ada dari dalam lovebird itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama, biasanya indukan jantan durasi kawinnya tidak maksimal nih teman-teman. Kadang lovebird sudah kepantau kawin, tapi proses kawinnya tidak sempurna. Kita tahu sendiri ya bahwa durasi kawin burung lovebird itu cukup lama nih teman-teman. Normalnya itu durasi kawin burung lovebird itu rata-rata 2 menitan nih teman-teman. Apabila kurang dari 2 menit tersebut, biasanya kemungkinan besar itu gagal nih teman-teman, atau proses kegagalannya sangat tinggi ya. Karena biasanya kalau durasinya sangat sebentar, biasanya itu lovebird masih dalam tahap belajar ya, atau lovebird yang baru dalam proses penjodohan. Sehingga kalaupun nanti berhasil bertelur, kemungkinan telurnya infertil atau nggak isi nih teman-teman. Yang kedua, faktor internalnya. Biasanya yang bermasalah itu indukan betinanya. Nah ini paling banyak dialamin ya, khususnya dari para peternak nih. Indukan betinanya biasanya sakit atau ngelemak nih. Memang indukan-indukan yang ngelemak ini biasanya bisa bertelur ya, kalau sudah kawin bisa bertelur, tapi telurnya seringnya infertil atau nggak isi. Kalaupun bisa dieremin, nantinya telurnya juga nggak isi nih teman-teman. Nah indukan-indukan yang ngelemak seperti ini sebenarnya banyak sekali nih faktor penyebabnya. Salah satunya dari makanannya ya, makanannya terlalu banyak mengandung extra food nih teman-teman, sehingga indukannya ngelemak. Dan biasanya indukan-indukan yang ngelemak itu terjadi pada indukan-indukan yang usianya sudah lanjut atau sudah tua. Nah solusinya buat teman-teman yang indukannya ngelemak ya, terlihat ada benjolan kuning ya di sekitar tubuhnya, ini kayak telur ya, gembol tapi ternyata bukan telur ya, lemak. Solusinya memang harus diterapi, dijemur ya. Nah ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama nih. Nah ini salah satu penyebab kenapa telurnya nggak netes nih teman-teman. Nah faktor selanjutnya, kenapa sih kok telurnya nggak netes? Biasanya adalah produksi pertama atau faktor perdana. Biasanya istilah para peternak bilang itu faktor tembean ya, atau baru pertama kali dia dikawinkan. Nah pada usia-usia lovebird produksi perdana biasanya usianya masih terlalu muda ya, sehingga dia istilahnya dalam tahap belajar kawin nih. Makanya proses kegagalannya sangat tinggi nih teman-teman. Kalaupun bisa berhasil telur, biasanya telurnya gagal ya, atau zong nggak isi nih teman-teman. Untuk faktor nomor 2 yaitu faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini faktor yang terdapat dari luar lovebird itu sendiri. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan kandang. Kondisi lingkungan kandang tidak nyaman nih teman-teman, bisa saja terlalu panas ya.
suhunya terlalu panas atau bisa saja kandang terlalu kotor nih. Kalau kondisinya terlalu panas, ini akan mempengaruhi suhu pengeraman ya. Suhu pengeraman yang harusnya normal ini menjadi terlalu panas sehingga lakbet gagal menetas nih. Solusinya teman-teman harus menempatkan kandangnya pada tempat yang tidak terlalu panas ya, suhu normal nih, dan juga sirkulasi udaranya lancar. Nah, kalau kondisi kandang terlalu kotor, ini akan mempengaruhi kenyamanan lakbet itu sendiri ya. Biasanya kalau kandangnya terlalu kotor, dia akan mengundang banyak serangga-serangga kecil nih, kayak semut ataupun ulet-ulet ya. Kalau kandangnya banyak semut ya, ini akan mempengaruhi proses pengaramannya, sehingga lakbet biasanya akan keluar masuk glodok nih. Nah, sehingga pengeramannya tidak maksimal. Ini yang menyebabkan telur lakbet gagal menetas. Yang kedua yaitu biasanya nih, khususnya para pemula ya, sering buka tutup glodok nih. Peternak pemula biasanya kurang sabar nih, ketika lakbetnya sudah bertelur, dia akan mengecek terus nih, dibuka tutup ya, buka tutup glodoknya, sehingga lakbet merasa tidak nyaman atau terganggu. Ini biasa saja mengakibatkan lakbetnya akan stres ya. Nah, ini kalau fatalnya biasanya telurnya tidak mau dieremin nih teman-teman, sehingga gagal menetas. Makanya solusinya nggak usah terlalu sering buka tutup glodok ya. Kalau mau mengecek cukup sekali saja ya, nanti ngeceknya lagi kalau sudah menetas saja ya. Karena ada beberapa tipe lakbet yang ini nih gampang stres. Kalau misalnya lakbetnya sudah terbiasa dicek sih nggak apa-apa ya, tapi biasanya seringnya lakbetnya akan merasa terganggu ketika sedang mengeram, dia dibuka tutup glodok ya, sehingga pengeramannya tidak maksimal. Nah, faktor yang selanjutnya yang menyebabkan telur lakbet itu gagal, nah ini yang paling banyak, biasanya pakannya kurang tepat nih, settingan pakan ya. Karena sebelum masuk tahap penjodohan lakbet, ketika lakbet-lakbet yang akan diternak atau di breeding, pastikan memberikan asupan makanan yang pas ya. Karena lakbet-lakbet yang diternak atau di breeding, dia memerlukan kebutuhan vitamin dan mineral yang sangat tinggi ya. Karena kan siklus lakbet yang diternak berbeda dengan lakbet yang biasa ya. Dia akan dipacu buat produksi anakan terus nih, jalan terus artinya ya teman-teman. Sehingga teman-teman harus menyiapkan kebutuhan makanan dan minumannya ya terutama, sehingga lakbetnya sehat nih teman-teman. Kalau settingan pakannya pas, ketika lakbet itu sudah masuk dalam tahap proses kawin dan bertelur, nah ini lakbetnya dalam kondisi sehat ya, sehingga telurnya juga berpengaruh ya, telurnya akan isi ya, infertil. Maka ketika akan proses pengeraman, telurnya bisa menetas sempurna ya teman-teman. Settingan pakannya bisa menggunakan pakan-pakanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral nih teman-teman. Oke, itu dia sharing-sharing hari ini ya tentang penyebab telur lakbet kok gagal menetas. Kira-kira itu ya penyebabnya. Mungkin masih banyak ya faktor penyebab yang lain, tapi setidaknya itu bisa jadi gambaran ya kenapa sih kok telur lakbetnya gagal menetas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.